Amerika Serikat kembali mengguncang dunia. Pada awal Januari 2026, dunia dikejutkan oleh kabar yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden aktif, kepala negara yang masih berkuasa, diklaim ditangkap langsung oleh Amerika Serikat melalui operasi militer. Sosok itu adalah Nicolas Maduro, presiden Venezuela. Peristiwa ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memicu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Amerika Serikat bisa menangkap presiden negara berdaulat? Apa alasan sebenarnya di balik operasi ini? Dan seberapa besar kekuatan militer yang dikerahkan? Mari kita bahas, hanya di channel Dalam Militer. Tempat kita membahas dunia pertahanan, kekuatan angkatan bersenjata, geopolitik, serta perkembangan teknologi militer dari Indonesia dan mancanegara. Untuk memahami ini, kita harus mundur ke belakang. Sejak bertahun-tahun lalu, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela berada di titik paling panas. Washington secara terbuka menuduh Nicolas Maduro bukan sekedar pemimpin otoriter, tetapi juga kepala dari apa yang mereka sebut sebagai narco state, negara yang aparatnya terlibat langsung dalam perdagangan narkoba internasional. Amerika menuduh Maduro bekerja sama dengan kartel narkoba Amerika Latin, terutama jaringan yang mengalirkan kokain ke Amerika Serikat melalui Karibia dan Amerika Tengah. Tuduhan ini bukan sekedar retorika politik. Pada 2020, Departemen Kehakiman AS secara resmi mendakwa Maduro dengan tuduhan narkoterorisme, konspirasi perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Bahkan Amerika pernah memasang hadiah puluhan juta dolar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi untuk menangkap Maduro. Ini sinyal keras bahwa Washington tidak lagi memandang Maduro sebagai pemimpin sah, melainkan target kriminal internasional. Ketegangan semakin memuncak setelah pemilu Venezuela yang dianggap tidak demokratis oleh Barat, serta semakin kuatnya hubungan Maduro dengan Rusia, Iran, dan Cina. Bagi Amerika, Venezuela bukan hanya masalah narkoba, tetapi juga ancaman geopolitik di halaman belakang mereka sendiri. Dan pada akhirnya, Amerika mengambil langkah yang paling ekstrim. Pada dini hari, saat Caracas masih gelap, Amerika Serikat melancarkan operasi militer cepat dan presisi. Operasi ini tidak diumumkan sebelumnya, tidak melalui PBB, dan tidak melalui mekanisme internasional apapun. Ini adalah operasi sepihak. Intelijen Amerika disebut telah memantau pergerakan Presiden Maduro selama berbulan-bulan. Setiap lokasi, setiap jadwal, setiap lingkaran pengamanan presiden dipetakan secara detail. Target utama bukan perang terbuka, melainkan penangkapan langsung terhadap kepala negara. Operasi dimulai dengan serangan udara terbatas untuk melumpuhkan sistem pertahanan Venezuela di sekitar Caracas. Radar, komunikasi militer, dan titik-titik komando dikabarkan menjadi sasaran awal. Tujuannya satu, membuat militer Venezuela buta dan lambat bereaksi. Dalam operasi ini, Amerika disebut mengerahkan pesawat tempur generasi modern, pesawat pengintai, dan pesawat angkut militer. Helikopter serbu digunakan untuk membawa pasukan khusus langsung ke titik target. Pasukan yang diturunkan bukan pasukan biasa. Unit elit seperti Delta Force dan elemen pasukan khusus lainnya dipercaya memimpin penyergapan. Mereka adalah unit yang biasa digunakan Amerika untuk misi paling sensitif, memburu pemimpin musuh, operasi penangkapan bernilai tinggi, dan misi rahasia lintas negara. Dalam waktu singkat, pasukan khusus Amerika berhasil menembus pengamanan di sekitar kediaman Presiden Maduro. Terjadi baku tembak singkat namun intens. Beberapa unit militer Venezuela yang mencoba bertahan dilaporkan tumbang. Situasi berlangsung cepat dan brutal. Dalam kekacauan itulah, Amerika mengklaim berhasil menangkap Nicolas Maduro dan istrinya. Tanpa proses diplomasi, tanpa penyerahan resmi, Maduro langsung dievakuasi menggunakan helikopter militer, lalu dipindahkan ke pesawat angkut strategis. Dalam hitungan jam, Presiden Venezuela yang masih menjabat sudah berada di luar wilayah negaranya, dan tak lama kemudian muncul di Amerika Serikat, menghadapi pengadilan federal di New York. Operasi ini menelan korban. Laporan menyebutkan puluhan hingga lebih dari 70 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil. Angka pastinya hingga kini masih simpang siur, karena Caracas dan Washington saling menutup informasi. Reaksi dunia pun meledak. Banyak negara mengecam keras tindakan Amerika Serikat. Rusia dan Cina menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara. Beberapa negara Eropa menyatakan keprihatinan serius, meskipun tidak semua berani mengecam secara langsung. Para ahli hukum internasional menilai operasi ini melanggar hukum internasional karena tidak ada mandat PBB, tidak ada deklarasi perang, dan tidak ada justifikasi pembelaan diri yang jelas. Sementara itu di dalam Venezuela, kekuasaan tidak serta-merta runtuh. Pemerintahan darurat dibentuk,
dan elit politik yang tersisa menyatakan Maduro masih presiden sah. Demonstrasi pecah, baik yang mendukung maupun menentang Maduro. Di sisi lain, Amerika mulai bergerak cepat mengamankan kepentingan strategisnya, terutama minyak Venezuela, salah satu cadangan terbesar di dunia. Ini membuat banyak analis menilai bahwa operasi ini bukan semata soal hukum, tetapi juga geopolitik dan energi global. Kini dunia berada di persimpangan berbahaya. Jika presiden sebuah negara bisa ditangkap secara paksa oleh negara lain, maka aturan internasional yang selama ini menjadi fondasi dunia modern mulai runtuh. Hari ini Venezuela, besok siapa? Dan pertanyaan terbesarnya, apakah ini penegakan hukum global? Atau awal dari era baru, di mana kekuatan militer menjadi hukum tertinggi? Itulah pembahasan lengkap mengenai penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di dalam militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.